Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 21 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Kita diingatkan bahwa Kristus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau ingatkan kami untuk selalu menyadari bahwa Kristus datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi pertentangan. Kami berdoa semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kami dan menguatkan kami agar selalu tekun dalam iman akan Kristus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bukan damai, melainkan pertentangan. Sabda Yesus hari ini begitu keras. Bila selama ini kita mendengar sabdanya yang lembut dan menyegarkan, kali ini Yesus justru mengatakan, "Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Iman memang menuntut pilihan tegas, mengikuti Yesus secara penuh atau tidak sama sekali. Tidak jarang iman tidak bertumbuh karena langkah kita diberatkan oleh urusan-urusan duniawi. Secara tegas, Yesus menyatakan bahwa seandainya pun keluarga menentang atau memberatkan, orang beriman harus teguh memilih mengikuti Tuhan. Mengikuti Yesus tidak berarti menyingkirkan keluarga. Justru mengikuti Kristus merupakan jalan untuk menyempurnakan keluarga. Karena semakin kita mengikuti Kristus, semakin kita dipenuhi kasih-Nya. Namun tidak jarang terjadi konflik normatif antara kasih dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di dalam keluarga atau suku. Misalnya doa-doa yang bersifat magis atau tradisi yang diskriminatif. Kita diminta untuk berani memperjuangkan nilai iman Kristiani dalam situasi-situasi tersebut. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah,
3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayat ini sekilas membingungkan. Kenapa Yesus tidak membawa damai tapi pertentangan? Bukankah dalam perjamuan terakhir Ia mengatakan bahwa damai ku tinggalkan bagimu dan damaiku kuberikan kepadamu? Dan bukankah Ia juga mengatakan supaya jangan berbeban berat? Mengatakan supaya yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya karena Ia akan memberikan kelegaan. Betul bahwa Yesus memang mengatakan hal itu, tapi Ia juga memperingatkan para murid-Nya bahwa setelah Ia pergi, dunia akan membenci mereka. Mereka akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan dan dihukum mati. Dan ini memang sungguh terjadi. Pada saat Injil ini ditulis, banyak murid Yesus yang mati sebagai martir dan masih akan terjadi dalam perjalanan selanjutnya. Dalam arti ini, Yesus tidak membawa kedamaian. Demikian juga halnya dengan perpecahan dalam keluarga seperti yang dikatakannya. Saat ini pun masih terjadi. Karena seseorang memutuskan mengikuti Yesus, ia ditolak dan disingkirkan oleh keluarganya. Tentu ini bukan yang diinginkan oleh siapapun, namun kadang pertentangan ini masih terjadi. Dengan pengajaran ini, Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap, jika perlu berani menanggung resiko. Dengan menjadi murid-Nya, kita masuk ke dalam komunitas baru yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Bagi mereka yang merasa terancam dengan cara hidup yang baru ini, tentu akan memberikan perlawanan termasuk dari keluarganya sendiri. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, bukan damai melainkan pertentangan. Itulah pernyataan Kristus. Apakah itu berarti kita harus memusuhi keluarga karena mengimani Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus mengasihinya sekalipun dimusuhi. Kita tetap harus konsisten dalam keyakinan kita dan tidak boleh berkompromi demi perdamaian yang semu belaka. Cinta kasih yang kita bangun karena iman akan Kristus walaupun mendapatkan pertentangan akan mendatangkan perdamaian yang sejati. Jadi jangan takut jika karena mengikuti Yesus kita ditolak. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kita dan menguatkan kita agar tekun dalam iman akan Kristus. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.